Para jemaat yang dikasih Tuhan, kami membawa nuansa kejawaan. Saya cinta di Pulau Jawa ini karena Tuhan membentuk kami di Pulau Jawa ini senantiasa menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, mau bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Apapun di setiap kehidupan kita, apapun problem kehidupan kita, mari kita tinggalkan. Kita mau masuk, kita mencari Tuhan. Biarlah kehidupan kita dipulihkan, biarlah kehidupan kita diberkati melalui penyembahan pada pagi hari ini. Karena kasih Bapa begitu luar biasa kepada kami, kasih yang bisa diteladani dalam setiap kehidupan kita, kasih yang mengubahkan hidup kita, kasih yang membawa kita untuk berperan di dalam dunia ini, untuk saling mengasihi satu sama lain. Begitu dalam kasih Allah, begitu luar biasa kasihnya kepada kita. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita pujikan kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam
yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau menghidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Kasih-Mu lebih dari matahari. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita ungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Biar Tuhan berbicara melalui pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta
kasih-Mu lebih dari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan serukan kepada Tuhan. Inilah Tuhan, inilah hati kami, inilah kehidupan kami. Kami mau sujud menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, inilah hati kami Tuhan, senantiasa memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan sampai di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami berdampak bagi setiap orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Kami mau bertekuk lutut di hadapan Engkau Tuhan, memuji, menyembah, muliakan nama-Mu. Ini adalah seruan hati kami. Biarlah melalui pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kalau kita semua ini tidak ada masalah, kita akan lepaskan. Kita tidak akan melakukan yang tidak baik. Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan. Akhirnya kita tidak rewel lagi Bapak Ibu. Melalui pujian ini kita semua dibawa untuk mengandalkan Tuhan, tidak neko-neko lagi, tetap semangat untuk menyembah Tuhan. Aku wis gak rewel Gusti. Mari kita sama-sama. Aku wis gak rewel Gusti, kelakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Yuk kita bergoyang bersama-sama dengan pujian ini. Biyen uripku angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti.
goyangkan pinggul kita. Kita mulai dari awal. Ben uripku isane mung ngeluh wae. Angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Pujikan aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Masih kuat? Kalau kita sudah tidak rewel lagi, tentunya ada satu pilihan. Kita akan gandol Gusti. Kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu gandol Gusti. Mari kita goyang lagi. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yuk, yuk. Dina wangi gandol Gusti. Kula ampun percaya bakal cilaka nang
silakan Bapak Ibu. Gandol Gusti. Dan mereka melihat nama Tuhan. Kami silakan duduk kembali untuk menikmati hadirat Tuhan. Melalui lagu ini saya diberkati karena hidup kita adalah mengandalkan Tuhan. Kita harus senantiasa menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan merancangkan seluruh hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini atas kendali Tuhan. Tuhan akan merencanakan yang baik bagi umatnya, bagi gereja kita, bagi gereja Tanah Perjanjian. Kita diproses semua di tempat ini, biar kita menikmati proses itu agar hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Seringkali kita lupa, lalai dan lengah. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Biarpun dalam pergumulan kita, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan melekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kita jalan keluar, akan memberi kita jalan keluar untuk proses-proses kehidupan kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan Kau yang inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Haleluya Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah yang hidupku, yang mengaulat atasku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Bapa. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar Engkau masuk ke hadirat Tuhan. Biar Engkau rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Biar hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu.
Pak Wahyu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banjiri umatmu dengan rohmu. Biarlah hari ini setiap luka dicabut di ruangan ini, diganti dengan kasih Tuhan, diganti dengan kasih Tuhan, diganti dengan kasih Tuhan. Banjiri tempat ini sekarang Tuhan, banjiri tempat ini sekarang. Keralama sekaralama sekaralama, keralama sekaralama sekaralama. Tuhan bertanya kepada kita semua jemaat Tuhan, maukah luka-luka di dalam hatimu yang membuat engkau tidak sanggup lagi untuk mempercayai Tuhan? Luka-luka di dalam jiwamu, pikiran, perasaan dan kehendakmu, sehingga kau menjauh dari saudara-saudaramu, sehingga kau tidak sanggup lagi untuk melihat lawan-lawanmu. Firman Tuhan berkata, beri dia minum, beri dia pertobatan, sama seperti Yesus memberimu waktu engkau berdosa. Apakah kau luka di dalam tubuhmu? Kecacatanmu membuat engkau memberontak kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau semua luka itu berikan kepada Tuhan. Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup memperbarui, Allah yang sanggup mengampuni, Allah yang sanggup mengubah menjadi baru. Biarlah itu bekerja di jalanmu. Biarlah kematiannya tidak menjadi sia-sia di dalam dirimu. Biarlah pengorbanan Kristus Yesus tidak menjadi sia-sia di dalam tubuhmu. Bangun firman-Mu pagi hari ini atas kami semua. Hamba-Mu ini hanya alat. Sampai tadi pagi Engkau berkata bahwa gereja ini akan Kau pakai untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak generasi, supaya salah satu dari tempat ini pakai saji banjir kasih Tuhan, pakai saji dibaharui, dipulihkan, diampuni, diubahkan Tuhan. Biarlah pakai saji semakin kuat mengasihi Yesus dalam perjalanan ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ini alat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penjunan, Engkaulah segalanya. Bangunlah hamba-Mu dan bangun umat-Mu, supaya kami bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri dulu. Jangan rewel lagi, ayo ngomong coba. Kalau terjadi sesuatu, coba lihat kanan kiri dulu. Jangan rewel lah. Jangan rewel lagi. Yakobus 1 Bapak Ibu, ayat 34, bahwa iman kita yang mengalami ujian-ujian hidup itu dipakai Allah untuk apa? Yang pertama, supaya kita sempurna. Yang kedua, supaya kita utuh di dalam Kristus. Yang ketiga, supaya kita tidak kekurangan suatu apapun karena mengandalkan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau tidak tergeletak lagi. Sehingga engkau mengalami artinya ditopang oleh Tuhan. Sehingga engkau mengalami artinya pertolongan yang sempurna itu di dalam dirimu Bapak Ibu. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Waktu ayat ini dikasih oleh Pak Gembala, wah luar biasa. Saya mengalami begitu banyak hal yang baik Bapak Ibu. Saya ini pribadi yang dioyak-ayak mbek Tuhan baru diajari firman. Dioyak-ayak mbek Tuhan sehingga
waktu saudara menerima hari ini saya babak belur duluan tuh Bapak Ibu. Tapi saya semakin mengerti bahwa Tuhan itu menciptakan seluruh kesempurnaan, keutuhan dan tidak kekurangan satu apapun itu melalui ujian demi ujian kita. Melalui bencana demi bencana kita. Melalui kehilangan demi kehilangan kita. Melalui apapun yang kadang melukai hati kita, supaya apa? Supaya imanku dalam ujian ini terus melekat kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu, kita lihat ini Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu seperti itu. Hari ini tema kita, kasih yang menyembuhkan luka. Kita akan baca ayatnya bersama-sama Bapak Ibu. Membaca ayatnya bersama-sama terambil dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Kita akan bacanya 2 kali, ayat pendek. 1, 3. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi, 1, 3. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Pokok bahas kita makna kasih yang menyembuhkan luka, sikap hati dan berkat. Pelan-pelan saya bercerita Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ini tema yang luar biasa. Waktu saya menyembah tadi pagi, Tuhan ngomong kepada saya Bapak Ibu, dalam iman saya, gereja ini Bapak Ibu, mau dipakai Tuhan untuk menyalurkan kasih. Kasih yang bagaimana? Memulihkan, memperbarui, mengampuni, mengubahkan. Jadi nanti harapan Tuhan atas kita semua ini, kita ini menjadi jalurnya Tuhan untuk membuat orang yang terluka itu menemukan pengharapan yang baru, kata firman. Itu yang harus kita mulai pikirkan Bapak Ibu. Nah, kita belajar firman Tuhan, bagaimana mendapatkan kasih yang seperti itu. Padahal kita sendiri kadang luka gak sembuh-sembuh itu. Contohnya ini Bapak Ibu. Luka itu ada 3 di dalam kehidupan kita. Yang pertama luka hati. Orang seringkali luka hati itu karena cinta dok. Salah, itu luka jiwanya, perasaan, pikiran dan kehendak kita. Tapi di dalam hati itu harusnya cuma isinya 2. Hati yang mati sehingga dikendalikan daging, atau hati yang diisi Roh Kudus sehingga mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini contohnya. Kalau engkau tahu berbuat baik, sementara engkau tidak melakukannya, maka engkau berbuat dosa. Kita tahu saudara kita ini mau jatuh. Enggak malah ditolong, malah didorong Bapak Ibu. Dosa enggak? Makanya firman Tuhan itu perlu diketahui mengapa, supaya setiap pesan yang keluar dari mulut kita ini bukan kemauan kita. Bukan tradisi budaya kita. Tapi tradisi kerajaan Allah. Ada enggak perkataan Allah sekali ngomong terus cacat? Tidak tercipta? Enggak ada. Manusia kalau ngomong bisa enggak tercipta. Tapi Allah ngomong pasti tercipta. Lah, bagaimana menciptakan firman itu? Hiduplah di dalam kehidupan firman ini. Sehingga waktu firman ini kita hidupin. Waktu Tuhan suruh ngomong, ya ngomong aja. Jadi enggak jadi, itu urusannya Tuhan. Bagianku terus menjadi terang. Terus berbicara tentang kerajaan. Terus bicara tentang Injil. Hasilnya terserah. Bagianku sudah melakukan. Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi yang pertama luka di dalam hati. Orang yang luka di dalam hati 2 kemungkinannya Bapak Ibu. Dia tidak pernah belajar firman Tuhan sehingga dia susah sekali percaya firman Tuhan. Kalau diajak ibadah susah sekali Bapak Ibu. Tapi kalau diadakan perayaan ibadah datang kabeh. Paskah datang, Natal datang, ini datang. Yang enak-enak datang untuk bercengkrama dengan Tuhan, muales datang. Itu ciri khas luka hati. Yang diingini dagingnya, ngejar kekayaan. Boleh enggak? Boleh, kita masih hidup. Tetapi ingat Tuhan. Ngejar seluruh apa yang kita ingini, boleh enggak? Boleh.
Tetapi ingat tuh, andalkan Tuhan. Sehingga setiap hasil yang kita peroleh, hasilnya selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang benar Bapak Ibu. Kalau hasilnya gak dapat, Tuhan punya rencana 30, 60, 100 kali lipat berkatmu. Kalau berkatmu cetek terus Bapak Ibu, engkau akan menjadi kelas cetek. Dan itu tidak akan membawamu kemana-mana. Karena Tuhan, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, dia harus naik level. Dia tidak boleh turun, dia naik. Dia tidak boleh jadi ekor, dia jadi kepala. Kalau dipaksa naik, Bapak Ibu sakit. Tapi kalau saudara naik, coba olahraga, naik. Keringetan. Terasa sakit sebentar, tapi habis tubuh menjadi segar Bapak Ibu. Di dalam jiwa kita perlu cafir, perlu doa, perlu segala yang itu kita lakukanlah Bapak Ibu. Yang kedua, luka di dalam jiwa. Ya, di sini yang banyak ini. Dibohongi, sakit. Ya toh? Direncanakan yang jahat, luka batinnya. Diputus cintanya, luka hatinya. Diduakan cintanya, luka hatinya. Ini di dalam jiwa. Nah, ketika jiwa ini terlukai, harus cepat sembuh. Kalau enggak nanti melukai orang lain. Nah, di dalam tubuh kecacatan. Tiba-tiba stroke. Tiba-tiba miring mukanya. Tiba-tiba mencong jalannya. Itu hanya di dalam tuh. Karena itu akhirnya mulai males nang gereja. Ya, hancurlah, berantakan kabeh tambahan. Sudah jatuh, ketimpa tangga, dibalang batu. Ya, kita bisa pulih melalui semuanya itu Bapak Ibu. Saya melihat itu. Karena saya generasi dari tepi Sungai Berantas, saksinya Bu Lika ini sama Bu Rini. Saya generasi tepi Sungai Berantas sana yang gak punya harapan. Ya, saya pernah cerita, saya pernah makan karena ibu saya sakit di rumah sakit. Gak ada makanan di rumah yang ada nasi. Saya campur viksin, saya campur minyak, saya goreng. Nasi goreng viksin karena gak ada apa-apa. Kalau ada ayam ya saya goreng ayamnya. Saya pernah mancing setiap hari ke Bumi Ayu sana Bapak Ibu. Mancing ikan dapat 1 water. Saya orek sendiri makan satu ini. Mbak Ning ini mungkin tahu ini cerita hidup saya. Nah Bapak Ibu percayalah bahwa kalau kita ingin terus bertumbuh di dalam kasih itu, percayalah, kita akan mengalami. Hari ini saya ada di depan Ibu, bukan karena hal yang mudah. Banyak badai yang hantam saya habis-habisan. Tapi suara itu masih saya dengar Bapak Ibu sampai hari ini. Dan suara itu saya buktikan menjadi nyata, itu yang membuat saya bertahan. Kalau enggak, mungkin saya juga enggak kuat juga Bapak Ibu. Tapi kalau sampai enggak, seperti suara itu, ujilah roh, katanya gitu. Sudah enggak uji, lagi doa. Tuh, kok Tuhan ngomong sesuatu, uji dari Tuhan atau dari setan nih. Gitu. Imani, ketika itu terjadi ucapkan syukur, berarti Tuhan sudah ada. Waktu itu Imam Eli punya anak Hana namanya Samuel. Suatu hari Samuel dipanggil, Samuel, lari dia ke Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak panggil saya? Loh, sekali, 2 kali, 3 kali baru Imam Eli. Kalau dipanggil lagi, katakan, ya ini aku tuh. Kita harus latihan bahwa manusia di bumi ini pernah bercengkrama dengan Tuhan. Bahkan dunia mencatat Yesus pernah datang ke muka bumi. Allah yang menjelma menjadi manusia itu nyata di bumi. Itu yang harus kita pegang. Mari kita mulai hari ini Bapak Ibu. Kita akan belajar meninggalkan luka-luka ini. Nah, makna kasih yang bukan luka itu. Kita mulai pelajaran yang pertama kita. Pegang kuat-kuat Bapak Ibu ini. Saya baca aja. Jadi kasih yang menyembuhkan luka itu adalah sikap hati dan tindakan yang nyata. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi gini, kasih itu tidak harus disampaikan dengan selalu lembut. Tapi tidak boleh kasar. Tapi sesuai dengan firman tuh. Kalau itu sesuai dengan firman, sampaikan. Karena kalau kita tahu baik tidak disampaikan dengan saudara kita, kita berdosa. Makanya banyak para penginjil-penginjil ini tuntutannya banyak.
Hukumannya banyak. Karena banyak tahu. Tapi ingat, perlindungannya juga pertolongannya juga banyak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sikap hati dan tindakan yang nyata, murni dan tanpa pamrih, membawa kesembuhan terhadap luka akibat dosa. Di mana manusia kita, termasuk saya ini yang tidak berdosa hari ini di ruangan ini. Selama kita hidup di dalam daging ada 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Masih ndelok ini, wih. Masih inginin sesuatu, wow. Masih merasa punya sesuatu, menghina saudaranya, berarti masih dosa Bapak Ibu. Nah, ketika dosa itu datang, itulah yang banyak menimbulkan luka Bapak Ibu. Dosa ini akibatnya yang membuat orang akhirnya luka. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini kadang menyentuh hati sesama yang kadang tidak menerima itu. Nah hari ini kita tidak belajar yang pinter ngelukai. Saya enggak ngajari Bapak Ibu. Tapi saya ngajari bagaimana menyembuhkan luka. Ada hukum pertama yang penting, yang Bapak Ibu lihat ke depan, penting ini. Banyak orang akan melukai kita untuk iman kita. Tapi engkau harus sembuh secara Kristus di dalam batinmu. Karena untuk itulah engkau dipanggil Bapak Ibu. Engkau harus cepat bisa menyembuhkan. Kalau kejadian sesuatu terjadi seperti bencana menghimpitmu. Seperti tsunami menghimpitmu Bapak Ibu. Tiba-tiba datang kepadamu. Percayalah dia bermaksud baik kepadamu. Jangan hidup di dalam luka itu dan membalasnya. Lepaskan luka itu di dalam Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Supaya apa? Engkau mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Engkau mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Engkau mengalami pengampunan. Karena ketika engkau membalas, maka dosa yang sama engkau akan terima. Karena kesalahan orang itu. Dosa yang di sana dosa nakal. Dosa yang di sini membalas kenakalan. Itu di mata Tuhan sama. Karena menimbulkan kemarahan. Menimbulkan kebencian. Menimbulkan sakit hati. Sakit hati di sana, sakit hati di sini. Itu penghalang bagi kerajaan Allah. Terus lek negur ya apa Pak? Kalau negur dengan firman Tuhan, sembuhkan lukamu. Beri kasih buat orang lain. Percayalah, firman-Nya berkata, imanmu itu menuju kesempurnaan. Utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Yakobus 1 ayat 34. Imani mulai berdiri di atas dasar firman itu. Dan percayalah kalau engkau minta, pasti itu jadi di dalam nama Yesus. Percayalah engkau mendapatkan bagian yang sama itu. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah yaitu sikap hati yang bagaimana Bapak Ibu yang menyembuhkan ini. Yang pertama, sikap hati dan tindakan yang memulihkan. Sikap hati yang memperbaharui. Sikap hati yang mengampuni. Dan sikap hati yang mengubahkan. Kalau ketemu masalah, jangan tambah rusak. Coba lihat kanan kiri. Jangan sampai rusak ya. Ayo tambah baik. Tambah dahsyat. Ya dah? Wahyu, tambah baik. Jangan tambah rusak. Ya dah? Berani gak ngomong gitu? Coba katakan kanan kiri. Tegur deh. Tambah baik di dalam Kristus. Gak tambah rusak. Ya dah? Gak rewel mana. Nah, kasih ini Bapak Ibu, kasih ini yang seperti di foto ini Bapak Ibu. Kasih yang seperti ini, memulihkan, memperbarui, mengampuni. Ini yang punya cuma Dia itu Bapak Ibu. Yang punya cuma Dia. Kasih ini adalah kasih Allah. Yang ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus ketika manusia masih berdosa. Nanti saudara bisa baca di dalam Roma 5, 8-10. Jadi Allah menunjukkan kasihnya. Kata firman, tegas dia ngomong firman itu. Allah menunjukkan kasihnya. Yaitu mengorbankan Yesus. Ketika kita masih berdoa. Dia enggak ingin, mau enggak kamu ngampuni. Karena kamu pernah tak buang dulu dari surga. Ngampuni aku mau enggak? Enggak, Yesus enggak ngomong. Yesus mati cuma-cuma. Bahasa saya itu goblok-goblokan. Hasilnya belum tentu oleh. Memberi hasil sudah pasti
dikasih. Tapi kadang kita yang dikasih pun tidak mau. Karena apa? Dua hal. Tidak mau belajar dan memang melawan terus dengan Tuhan. Jemaat GSCA Tanah Perjanjian mulai hari ini belajar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ini penting. Kasih ini adalah kasih Allah yang ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus ketika manusia masih berdosa. Next. Kita belajar bagaimana memperoleh kasih itu. Saya cuma satu Bapak Ibu, tak tulis satu. Tapi ini banyak maknanya, banyak karena setiap orang perjalanannya berbeda. Cara membentuk kita selamat setiap orang berbeda. Ada yang karena masa lalu, budaya, kaya, miskin, sipit, putih, mancung, pesek. Semua beda, gendut, kurus, beda. Jadi yang kurus jangan menghakimi yang gendut jangan menghakimi yang kurus. Semua belajar hidup selamat dengan caranya sendiri. Ya toh? Jadi belum tentu yang kurus juga sehat-sehat saja. Belum tentu yang gendut juga belum tentu sakit-sakit saja. Dekat dengan Tuhan kita baik. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Saya cuma minta satu, coba lihat kanan kiri. Kalau mau menerima kasih yang begitu, hiduplah dalam kasih Tuhan Yesus. Saya ngomong, coba lihat kanan kiri dulu. Hiduplah dengan kasih Tuhan Yesus. Jadi kita bisa memiliki 4 kasih tadi itu. Memperbaharui, memulihkan, mengampuni dan mengubahkan. Itu syaratnya numpang di perahunya dia. Numpang di perahunya Yesus. Numpang di perahu kasihnya Yesus. Baru kita bisa mendapatkan kasih 4 tadi. Memulihkan, memperbaharui, mengampuni, mengubahkan. Banyak orang kadang-kadang bisa mengampuni, tapi susah melupakan. Itu jenenge jangget bahasa Jawa. Iya wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Iya wis aku rela. Tapi sebenarnya jangget hati ini. Aku wis gak rewel Gusti. Sik rewel iku. Gak percaya mbek Gusti, ya ta? Nah, Saudara, hiduplah dalam kasih Tuhan Yesus itu, yaitu prioritaskan hubungan pribadi. Saya berdoa GSCA Jemaat Pagi Saji, GSCA Tanah Perjanjian, suka firman Tuhan hari-hari ini. Bu Gembala udah ngomong, Pak Wahyu masuk di grup. Saya duluan susah aku masuk di grup. Aku setiap hari bangunin jam 1, jam 2, kasihan yang tidur gak bangun. Sudah aku sendiri aja baca firman. Kalau sudah mateng gak apa? Nah, kalau enggak ikut barisan baca firman. Ada GSCA punya barisan baca firman. Disingkat barisan baca firman. BBF namanya. Barisan baca firman. Kaum lagi. Barisan baca firman, kaum wanita juga ada di sini. Barisan baca firman, muda-mudi yang enggak tahu aku ada di sini nih. Atau mau diciptakan dulu ya ta? Ayo kita bangun mulai dari keluarga kita suka baca firman, suka berdoa. Nah ini penting ini supaya kita bertumbuh di dalam hubungan pribadi untuk menerima kasihnya. Karena di dalam firman itu ada kasih yang memberikan kita 4 hal tadi. Di dalam doa itu memperkuat iman kita, mempercayai bahwa Allah sanggup menolong dalam segala hal. Kalau orang nggak mau baca firman dan mulai berdoa, dia menolak kasih itu. Walah bohong Pak, ya coba aneh. Tambah lali tambah lali, gak tambah gandol, ya tak? Ya tambah hilang. Gue tahu-tahu nih, aku hancur Pak Gembala. Masih ada jalan. Asalkan pulangnya sama Pak Gembala minta dido. Kak Gembala, Kak Tuhan, hantu ya sudah. Nanti yang datang hantu. Kalau yang datang hantu dia curi, dia bunuh, dibinasakan kan firman. Jadi kalau jalan loh, kok ngene iki modal iki. Ono masalah enggak deket Gusti, ono masalah tambah hilang. Nah, ini sudah.
dia curi, dia bunuh, dia binasakan kita. Sampai keselamatan itu hilang Bapak Ibu. Nah, waktu kita mulai baca firman dan doa secara pribadi, kita menerima kasihnya. Enak enggak berdoa dan baca firman setiap hari? Oh, enak tapi nyengko toh pertama itu. Coba semuanya sudah enggak gereja tanah perjanjian? Hafali komik, hafali yang lain, hafali banyak, handphone segala macam. Terus imani sama handphone, ya toh? Imani sama strategi dunia. Strategi dunia itu bisa ya, bisa enggak. Karena dunia ini dipengakui kehancurannya. Setiap saat bisa hilang. Setiap saat bisa tidak ada. Setiap saat bisa tidak menentu. Hanya Tuhan yang menentu. Kalau engkau berdiri atas firman-Nya dan hubunganmu kuat, engkau berdiri atas janji Tuhan. Kalau engkau cuma hanya minta kasih-Nya, digelojok habis. Maka saudara akan bisa mengampuni dirimu dan mengampuni sesamamu. Memperbaharui dirimu dan memperbaharui sesamamu. Memulihkan dirimu, memulihkan sesamamu. Mengubah dirimu dan mengubah orang lain bagi Tuhan. Nah, ini yang penting di dalam hati, jiwa, dan kekuatan kita. Jadi mari roh kita bangun. Hati kita, tempat hati kita bersandar roh kita itu. Jadi waktu Allah menciptakan kita ada hati. Harusnya hati ini hidup bukan mati. Tapi dimatiin karena keinginan daging. Sehingga hati itu kalau mata picek matanya. Gak tahu kemana-mana. Jalani dunia. Apa yang dilihat mata ini dituruti, ya kesungsep-sungsep, gitu. Kesusahannya banyak. Tapi kalau kita iman kepada Allah, mata hati kita terbuka, maka jiwa kita menjadi tenang. Iya, enggak masalah. Iya. Paling terakhirnya mati mlebu surga. Wis bisa enggak menghindari masalah? Bisa enggak? Coba lihat. Menghindari ya enggak bisa, malah nambahi masalah ya tambah. Kependung-pendung. Tapi kalau kejadian itu terjadi begitu saja dalam perjalanan imanmu, percayalah dia sedang membangun kekuatan yang baru. Semakin melekat, semakin dekat, semakin cinta. Enak enggak? Bangun pagi-pagi ngambil kitab, bangun pagi-pagi siram air, bangun pagi. Ini waktu tidur, waktu dipeluk sama istri, waktu enak-enak walah bangun sebentar mah, waktu bayar, brus. Kadang duduk perutnya kelipet ngene di kasur. Ya kalau di rumah ada kursi yang tinggi. Kalau di hotel kan sampai nafas gini kejeduk sini. Akhirnya turun lagi aku ke sini. Dongo terus. Gak peduli. Amin. Gak pernah berhenti. Amin. Nah itu yang harus menjadi bagian kita. Nah saya akan singkat ini. Next satu-satu. Berkatnya yang pertama adalah memulihkan, dipulihkan untuk Jadi saya tulis di situ, berkat yang berdampak. Berkat bukan untuk dewe, tapi berkatnya dibagi-bagi. Ya tak? Jadi memulihkan, dipulihkan untuk memulihkan dari budak menjadi habis. Ini kayaknya sebenarnya lagi. Jadi Galatia 5 ayat 1. Kristus telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhamba. Jadi gini, waktu Kristus belum hadir, kutuk dosa itu tinggal dalam kita. Kutuk perhambaan, kutuk maut, ujungnya celaka, neraka itu, sakit, penyakit dan segala susah itu ada di dalam daging kita. Itu yang kita kejar. Sehingga kita bisa mati sama dia. Tapi waktu Kristus mati di kayu salib, dia meletakkan dasar. Mau enggak berdiri atas dasar itu? Berani enggak tidak? Kamu orang Kristen ah? Iya, saya orang Kristen tapi bukan agamawi. Ngono sekarang kali jawab ya. Saya bukan agama, saya punya Tuhan. Berani enggak ngomong Yesus Tuhan? Dulu saya wedi-wedi saudara, takut kehilangan pekerjaan saudara. Takut kehilangan teman.
Halo? Ah, sudah ini aja. Jadi Bapak Ibu, sudah Pak, tinggal aja Pak. Ya, oh ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya. Ketika kita mulai belajar ini, dipulihkan untuk memulihkan, kita mulai minta Tuhan, Tuhan, aku ini sakit hati loh mbak temanku itu. Aku ini jauh loh mbak Tuhan itu. Aku ini lahir kok koyok ini. Ya aku lah mau ngomong gitu, aku juga protes saudara. Lahir anak istri kedua, saya enggak malu nih ngomong nih. Saya lahir anak istri kedua. Bapak saya kawin dua, tapi aku benci bapak enggak. Saya cinta bapak saya, tapi bukan cinta akhlaknya itu. Tapi saya cinta dia melahirkan saya ke dunia untuk memperbaiki akhlaknya yang enggak karuan ini, gitu. Jadi kalau saudara dilahirkan berarti Tuhan sedang mau bercerita kepada generasimu itu. Remen cacat orang tuamu ini saudara. Munculkan nikmatnya Tuhan yang baik di dalam dirimu. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa Tuhan. Ini doa kami. Pernah nggak nyanyi kita? Bengong, ya aku ini lahir saka keluarga sing keceng. Lahir saka keluarga yang bukan darah biru. Saya lahir memang bapak ibuku melarat. Ya Jarno, itu urusan keluargamu. Tapi hari ini Kristus sudah mati bagi meletakkan dasar. Berdiri enggak? Berani enggak untuk dipulihkan? Ganti rupa. Coba lihat kanan kiri. Ganti rupa bersama Kristus. Amin. Dalam imanmu. Amin. Nah ini yang harus mulai ditekunin. Yesus memutuskan rantai perbudakan sehingga kita bukan budak tetapi anak-anak Yakin gak anak-anak Allah? Ruth negur saya, papa ini anak raja tapi besar di jalanan. Gak apa-apa, mau besar di mana aja, yang penting anak raja dan menjadi berubah, menjadi bisa mengampuni. Next, yang kedua, berkat yang berdampak adalah memperbarui status dan berkat yang baru. Ingat Bapak Ibu, waktu saudara masuk di dalam kasih Kristus itu ada status dan berkat. Levelmu diajari firman. Berkatmu 30, 60, 100 ditambahkan, dilimpahkan 2 kali lipat, keajaiban, mukjizat. Ada 3 saya sering doa di rumah. Biarlah aku terima kasih karuniamu yang membuat aku ini tetap berdiri sekalipun banyak sekali pelanggaran dan dosa-dosa kaget yang muncul di dalam diriku. Jadi kalau ditegur orang, iya, Wahyu memang masih banyak salah. Tapi aku berdiri di dalam kasih karunia kematian Kristus. Aku terus mau bertumbuh dan berubah. Yang kedua, saudara terima rahmat. Itu berkat yang rahmat itu bicara tentang keajaiban. Pernah enggak ngomong keajaiban? Tuhan, aku perlu keajaiban. Sakitku sembuh, kekuatan pulih. Pernah enggak ngomong damai sejahtera? Biarlah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera, kata firman, yang terus terhubung membuat aku menjadi tenang, diberkati. Ingat Tuhan, dahsyat enggak? Nah ketika kita belajar firman, kita berdiri atas firman. Firman itu pasti jadi, hanya sesuai kemampuanmu menerima. Kalau gudangnya ini, kalau gelasnya segini, bisa enggak diisi air 1 galon gitu. Lah ini Kak, saudara, imanmu mau segelas ini atau seruangan ini? Pikirkan tuh saudara. Kalau mau iman sebesar ini, bergantung lebih kuat lagi. Lo piringnya cilik, teriaknya gede, ngeblak loh. Bayi itu dikei beras 25 kilo ya penyet. Beri kekuatan kayak sinyo alfa. Oh, sinyo. Oh, gini. Kasih beras 25 kilo diangkat dia. Iya. Iman juga perlu percobaan, masalah. Tapi bergantung semakin kuat dan andalkan Tuhan. Ini yang penting. Sehingga dalam Kristus kita hidup diperbaharui. Firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Imani terus itu saudara. Aku beriman bahwa yang lama dari sikapku sudah habis, sudah berkurang. Aku terus bertumbuh dalam sikap yang baru di dalam Kristus. Ngomong,
Sesuai 2 Korintus 5 ayat 17. Gitu ngomong. Aku ini manusia baru. Berani enggak ngomong gitu saudara? Ingat kalau Ika ingat omongan Allah yang jadi, kita jadi Bapak Ibu. Next. Berdampak yang bertiga dalam mengampuni. Diampuni Tuhan untuk mengampuni. Tiket kekerajaan Allah. Di dalam dia kita memperoleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Kasihnya yang mengampuni dan membuka jalan kita masuk kerajaan. Jadi kalau mau punya tiket masuk kerajaan Allah, ojo balas jahat dengan jahat. Kalau Pak kaget-kaget, ya kaget-kaget dan pulih mana dan diampu. Wah enak ya Pak, penjahat-penjahat itu dan diampuni terus urusane dhek. Ya toh, sing penting kita mlebu surga, ojo digawa mati bareng dhek. Lek kita nguber dia menuju ke sana lah, kita ikut ke sana. Hilang berkah, hilang yang baik, hilang semua. Kita ngejar yang salah. Stop. Hari ini Gereja Tanah Perjanjian stop yang jahat. Cepat ngampuni, cepat pulih secara pribadi. Kalau nggak iso ketemu hari ini, ya wis menci ngelus doa sih. Tapi menit Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa mengampuni. Berikan aku kekuatan untuk bisa menolong. Berikan, karena ini tiket. Kalau ini nggak punya, nggak iso nonton bioskop. Bioskop kerajaan Allah itu ono tiketnya. Tiketnya harus mengampuni. Ibu-ibu, bapak-bapak mau ngampuni istri, suami istri mau ngampuni, enggak, anak-anak mau. Doanya di gerejanya Pak Gilbert gini. Tuhan berikanlah kami, biarlah suami-suami mengasihi istrinya, memberikan nyawanya bagi istrinya. Bapak-bapak mau enggak berikan nyawanya bagi istrinya? Oh sorry lah. Yang kedua doanya di gereja Pak Gilbert, biarlah istri tunduk pada suami, dikasih habis-habisan, malah ngawan ya entek lah Pak Gembala kita. Harus istri tunduk, suami ini mengasihi, istrinya harus tuh. Yang ketiga, anak-anak jangan dilukai katanya gitu hatinya. Masih enggak melukai hati anak-anak ini? Tetapi anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, supaya panjang umurmu di ibu. Itu kata firman Bapak Ibu. Next. Mengubahkan. Diubahkan menjadi manusia baru untuk mengubahkan. Menjadi manusia baru. Kenakanlah manusia baru. Ayo dikenakno sekarang, dipakai. Jadi bukan menjadi manusia baru sebagai perintah. Kenakan manusia baru. Ingat firman, ingat doa. Mau males doa. Saya bicara sama anak-anak di grup keluarga. Semakin sakit untuk tidak bisa beribadah. Semakin waktu menyiksa kita, semakin kita tidak bisa baca firman. Bacalah firman. Tetaplah berdoa. Kita nggak kesakitan itu. Maka berkati dua kali lipat. Nah, mengubahkan menjadi manusia. Kenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Kasih Kristus mengubah karakter. Dan hidup kita menjadi serupa dengan dia. Bisa nggak langsung? Sekarang Kristus harus melekat sehingga langsung nggak bisa. Tetapi tambahan Kristus menjadi sempurna. Waktu wahyu sekarang dengan posisi sekarang. Mengandalkan Kristus. Nilai kesempurnaan Kristus ini walaupun wahyu mungkin 99, satu gak dapat, Kristus menjadi satu. Apalagi 0 yang di kayu salib tuh. Cukup. Tuhan kalau kau pulang ke surga, bawa anakku. Kristus ngomong apa? Dari 0 ditambah 1. Istilahnya baru 1 lah ditambah 9. Kristus bisa di mana saja bagimu hari ini. Asalkan dia dilipat, hidup di dalam kasih, hidup di dalam. Kalau hati kita hari-hari ini Bapak Ibu, ketemu orang sukanya cuma bisa taker, kita enggak bisa giver, kita enggak bisa menjadi pemberi hati Bapak Ibu, kita salah. Belajarlah untuk memberi, yaitu memulihkan tadi bicara tentang memberi hati, waktu, pikiran, apa yang kita bisa. Yang kedua Bapak Ibu ini terakhir, yang memperbaharui terus. Kalau ngerti firman, lihat saudara salah, tegur dengan firman. Yang mendengar jangan waktu engkau marah firman Tuhan,
Barang siapa berita Injil ini diberitakan, terus tertutup bagi orang itu, kata firman, tertutup bagi orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Ngomong itu. Kalau orang ini memberitakan firman kepadamu, Bapak Ibu, hatimu menolak, lawan hatimu, jangan lawan orang itu. Lawan hatimu, karena ini firman yang akan membangun lawan hatimu untuk menerima. Kalau itu firman tuh, firman. Yang ketiga, mengampuni. Dan yang keempat, saudara harus menjadi alat perubahan bagi sesamamu. Pak Hari, kita semua yang di sini menikmati dari gereja yang jatuh bangun sekarang. Jatuh iya, tapi saya bangun 2 kali nih. Yakin nggak? Bangun ke sebelah, yakin nggak? Yakin nggak? Ke belakang, ojo ana burini, saya izin sih sama burini. Ya, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan pujikan satu pujian Bapak Ibu. Hari ini saya rindu saudara menerima kasih Tuhan itu. Mari kita belajar di Asia Tanah Perjanjian masuk musim yang baru. Yaitu yang ada tidak balas jahat dengan jahat. Tambah luka. Tetapi yang ada adalah memulihkan, memperbarui, mengampuni, dan mengubahkan. Haleluya. Kita belajar satu pujian ini Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mengundang Kau hadir di tempat ini. Beri hati kami, hati Tuhan. Hati yang bisa memulihkan sesama kami. Hati yang bisa memperbaharui sesama kami. Hati yang bisa mengampuni. Hati yang bisa mengubahkan sehingga orang punya masa depan. Terima kasih Roh Kudus. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurah. Bukakan langit atas tempat ini, curahkan anugerahmu atas tempat ini Bapak. Dalamku mengubah kehidupan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan waktumu ya Allah, waktumu bekerja di tengah-tengah firman-Mu. Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari lebih lagi terima Roh Kudus di dalam dirimu, lebih lagi Bapak Ibu. Ini waktu yang janjikan, anugerahnya dicurahkan, terus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Amin. Ini waktu yang janjikan. GSJA musim yang baru, musimnya Tuhan, musim kasih Tuhan. Rohnya hidup dalam kita, yes. Jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan
Mari angkat tanganmu. Jemaat Tuhan yang rindu kasih Tuhan. Jemaat mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan. Saya undang Bu Gembala berdoa buat jemaat. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah jalannya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan
menyembuhkan batin kami, memulihkan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang memampukan kami melakukan yang Kau kehendaki. Kasih yang memampukan kami untuk berjuang. Kasih yang memampukan kami menerima kenyataan yang pahit. Kasih surgawi, kasih surgawi, kasih Allah, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari setiap pribadi muliakan Tuhan, naikkan pujian atas syukur, biar kasih Allah melimpah-limpah di dalam hatimu. Haleluya. Tuhan mau membawa gereja ini kepada dimensi ilahi. Tuhan mau membawa gereja ini menjadikan umat-umat tanah perjanjian menjadi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia yang menghidupi firman, yang hidup di dalam kebenaran firman. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia memberi kita banyak luka. Dunia banyak melukai hidup kita. Kenyataan yang pahit tidak bisa terelakkan. Tapi hari ini firman itu dibentangkan. Yesus yang dipaku di kayu salib. Oleh bilurnya engkau sembuh. Bilur adalah luka-luka penderitaan. Luka-luka di sekujur tubuh Yesus itu. Darah yang mengalir itu bukti bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka batin, luka jiwani. Pengalaman-pengalaman buruk di masa yang lalu, penderitaan di masa kecil, bahkan luka-luka yang datang dari dunia dan orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih kita rasa sampai hari ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka itu sendiri. Kalau dia karena kasih Tuhan masuk dan tinggal di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa dan mampu mengampuni tanpa kasih Allah yang sejati tinggal dan menetap di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman kalau tidak ada kasih Allah di dalam hatinya. Haleluya. Dalam sikap doa, sementara hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Jikalau engkau hari ini, Roh Kudus mengingatkan engkau, ada luka-luka batin dan jiwamu yang belum sembuh. Roh Kudus mengingatkan,
Ada luka-luka di dalam hati dan hidupmu yang belum sembuh. Dan engkau perlu Yesus. Yesus dari Nazaret itu. Engkau perlu Dia menyembuhkan lukamu. Hari ini, jikalau engkau benar-benar tersentuh dengan kebenaran firman, jangan lewatkan hari ini. Engkau mau berdiri di hadapan Tuhan dan kau berkata dengan jujur, Tuhan, masih ada luka di dalam batin dan jiwaku, tapi hari ini aku memutuskan, Tuhan sembuhkan lukaku. Yesus, sembuhkan luka-luka masa laluku, luka-luka yang ada dalam hidupku. Jikalau engkau dengan tulus mau meminta pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melihat ke kanan dan kiri, kita fokus dengan Tuhan. Jikalau itu engkau mau dilepaskan, engkau mau disembuhkan, batinmu dipulihkan, dibaharui, diubahkan oleh Tuhan. Jikalau itu engkau, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Saya meminta Pak Wahyu, para pendoa syafaat, Budian, Pak Hari, tumpang tangan untuk jemaat. Tumpang tangan, izinkan Roh Allah, izinkan Roh Allah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan, kasih Tuhan mengubah.
Kami percaya bahwa kasih-Mu sudah hadir, lahir dan tinggal di dalam hati kami masing-masing. Menyembuhkan setiap luka kami. Kami tidak akan mengingatnya lagi, tidak akan memperkatakannya lagi. Kami hanya akan memperkatakan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, pemulihan, pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menilik setiap hati kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Hati kami bersih. Hati kami bersih. Dan kami mempersilahkan kuasa-Mu, kasih-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Minta apa saja, maka Engkau akan melakukannya bagi kami. Kami percaya jemaat GSI Tanah Perjanjian akan mengalami kemenangan demi kemenangan, melihat mukjizat demi mukjizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah rasa syukur kami, pengampunan yang kami beri, bahkan kesembuhan yang Tuhan beri, bukan luka secara badani, tapi kami sudah sembuh secara jiwa. Terima kasih. Cintai Tuhan, cintai Tuhan, cintai Tuhan, cintai Tuhan. Dia mencintaimu. Yesus mengasihimu. Jikalau jalan hidupmu terjal, memang sudah seharusnya demikian untuk membuatmu mencintainya. Tujuan dari setiap luka dan penderitaan hanyalah supaya engkau mencintainya. Dia tidak ingin menyakitimu, tapi dia mau kau dewasa. Kau punya hati yang rela dan tulus mencintai Tuhan, bukan karena mengharapkan berkat-berkat-Nya, tapi sekalipun kau dalam kesulitan, engkau tetap mampu mencintainya. Terima kasih Tuhan, bahwa umat-Mu ini Tuhan, untuk benar-benar tinggal di tanah perjanjian, memiliki iman yang kokoh dan kuat. Iman-iman seperti Yosua dan Kaleb, sehingga di akhir hidup kami akan mengakhirinya dengan baik, seperti Yosua mengakhirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan luka kami. Keluar di tempat ini kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Keluar dari gereja-Mu ini kami akan menjadi
Orang-orang yang lebih perkasa, lebih tangguh, lebih kuat, lebih bersyukur, lebih rela, lebih tulus, lebih mencintaimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa perkenan Tuhan sedang ada di tempat ini. Engkau sedang mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan akan nyata kuasamu dalam umatmu, gerejamu di tempat ini. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan isi hatimu. Terima kasih untuk setiap luka yang kau sudah sembuhkan bagi hambamu. Sehingga itu bisa menyembuhkan luka-luka setiap kami. Karena dia mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupannya, keluarga, rumah tangga dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengar bahkan menyimpan firman-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, salam kanan kiri dan bilang aku sudah sembuh. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kasih itu menutupi segalanya. Kalau kita sudah membuka hati, kalau kita sudah disembuhkan, tentunya kepahitan demi kepahitan di dalam hidup kita akan ditanggung oleh Tuhan. Mari kita buka hati, mari kita kerjakan firman hari ini. Biarlah melalui firman ini kita diperbaharui, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dibawa untuk semakin kuat, menjadi semakin tangguh sampai akhir hidup kita. Kita akan mempersiapkan keuangan kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami undang untuk Bapak Bambang untuk berdoa persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu. Engkau telah layakkan kami untuk memasuki pelataran-Mu Tuhan. Engkau telah mengubahkan kami, Engkau telah memulihkan kami sehingga kami hari ini boleh sembuh dari segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu kepada kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini untuk menyenangkan hati-Mu dan juga untuk pekerjaan-Mu di pagi saji ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan pujikan Bila Topan Keras Melandai Jebol.
Lepas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat ke Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih untuk persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan jemaat di Gereja Tanah Perjanjian. Kita akan mendengarkan untuk sepekan pengumuman yang disampaikan multimedia. Saat kita datang bersyukur, hadirat Tuhan Allah nyata. Satu suara memuji Dia, genap hati tinggikan Dia. Dia yang bertahta atas pujinya, musuh-musuh pun dikalahkan. Saat kita datang bersyukur, hadirat Tuhan Allah nyata. Satu suara memuji Dia, genap hati tinggikan Dia. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, yang terbelenggu dibebaskan. Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia meminta untuk selamanya. Yesus hidup, Dia berkuasa, bersamanya kita pasti menang. Mari kita undang Bapak Ibu untuk doa fajar. Kita akan doa fajar mulai dari Senin sampai Sabtu. Kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan pembangunan, tentunya dari beban pergumulan kita bersama. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, yang terbelenggu dibebaskan, dibebaskan, dibebaskan. Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia meminta untuk selamanya. Yesus hidup, Dia berkuasa, bersama Dia kita pasti menang. Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia meminta untuk selamanya. Yesus hidup, Dia berkuasa, bersama Dia kita pasti menang. Demikianlah pengumuman untuk sepekan. Bagi Bapak Ibu pastikan ada di grup WA. Nanti kalau ada pengumuman menyusul tentunya di share di grup. Untuk mengakhiri ibadah kami undang Bapak Gembala. Baik, shalom semuanya. Selamat pagi. Shalom. Oke. Oh, nggak keras ya. Saya hari ini jadi orang Jawa, saudara. Apa tadi Pak salamnya? Sugeng rawuh.
Ya, mari kita makan. Oh bukan, bukan itu artinya. Oh iya, oke. Sugeng-dahar. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat ada jiwa baru di antara kita. Mungkin bisa bangkit berdiri, memperkenalkan diri. Mari silakan berdiri. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ya. Mari silakan Mas, memperkenalkan diri, namanya, alamatnya. Oh dari Tidar, wah dari Tidar saudara. Puji Tuhan. Satunya silakan. Oh dari Kelayatan, baik puji Tuhan. Selamat datang di GSJ Tanah Perjanjian. Kami berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi berikutnya masih datang ke tempat ini bersama-sama untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Saya mendengar pengumuman dari kemarin bahwa kaum pria katanya hari ini, apakah jadi? Jadi Pak? Atau tidak? Hah? Nanti dirundingkan lagi, berarti di grup berikutnya ya. Oke baik. Soalnya kemarin kaum pria 1 harian sudah kerja bakti saudara, ngangkati tanah, jadi mungkin agak pegel. Saya pengen lihat ini bojo-bojo nih, ya diurut ngono loh, dipijet. Wah salah. Pak Adi dipijet enggak kemarin? Enggak. Pak Bambang dipijet. Oh salah. Sopo sing pijet. Baik, baik. Saudara-saudara bersyukur pembangunan kita terus berjalan dengan baik, saudara. Sampai-sampai Pak Hari itu mempersiapkan tangga supaya kalau mau lihat ke atas itu kagum, saudara. Hari ini lihat nanti tuh ke atas, ya Pak ya. Ya? Foto bareng di atas katanya. Tapi saya dengar dari Bu Ica katanya sebelum masuk gapuranya ada kantong persembahan di situ. Jadi, oh sorry bendahara ya, betul ya Bu ya? Oh betul, oh iya ya, oke lah nanti tolong disiapkan ember ya Bu ya. Tiket masuk iya, seperti tadi tuh yang tiket nonton itu ya, oke. Bersyukur saudara pembangunan kita berjalan terus, kita doakan saudara supaya pembangunan kita ini selesai tepat pada waktunya. Seperti harapan kita bulan 9 kita akan peresmian saudara. Dan saya juga perlu kasih tahu saudara, saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak Hari, saudara ini modal nekat bahwa kita juga akan bangun gedung sekolah minggu di depan pastori saudara. 2 kelas di situ. Dari mana uangnya? Dari Tuhan. Dan sebagai dana awal saya mau kasih tahu Pak Hari, hari ini maaf saya tadi buka WA. Ternyata ada dana masuk saudara, Pak Pendeta khusus untuk gedung sekolah minggu 500.000 Pak. Dana awal dulu ya. Jadi nanti saya serahkan saudara, tadi ada WA-nya dari ada teman saya seorang dokter di Cibubur. Tidak banyak Pak Pendeta tapi sedikit. Nanti besok ada lagi 1 orang. Dia janji kalau sudah gajian dia akan serahkan. Doakan supaya dia kasih banyak. Lah soalnya dari minyak saudara, Pertamina. Ya, baik Bapak Ibu doakan terus supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berpikir untuk mempersiapkan gedung sekolah minggu juga memang di setelah itu. Karena kami pikir jangan sampai anak-anak kita nanti iri begitu kan. Ruangan kami dihancurkan hanya untuk yang dewasa. Kami tak diperdulikan nanti katanya. Itu udah ketawa dia. Jadi kita sudah persiapkan saudara, mulai besok akan dikerjakan saudara. Jadi bantu terus, maju terus. Jadi percaya saja kalau visi itu dari Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Dia hanya mau kita siap. Iya Tuhan. Gitu saudara. Amin. Amin. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar.
Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Allah kami yang hidup. Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi dan mencintai kami. Biarlah kami anak-anak-Mu ini, umat-Mu ini hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup mengasihi satu dengan yang lain. Terutama mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau menolong mereka Tuhan. Apapun kesusahan, masalah, persoalan yang mereka hadapi. Biarlah itu tidak membuat mereka menjadi lemah. Tetapi itu menjadikan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Karena mereka mau mengandalkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun yang mereka alami diangkat, disembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Kami percaya kami sehat, kami kuat karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu. Mereka yang datang pada pagi hari ini membawa hidup mereka kepada Tuhan. Berkati mereka sepanjang minggu ini ya Tuhan. Agar apa yang mereka kerjakan, lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga rumah tangga. Agar hidup kami terus menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu. Kami terus berdoa buat pembangunan di tempat ini. Kami percaya iman kami kepada Tuhan. Tuhan mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan. Pembangunan akan terus berjalan. Pembangunan akan selesai tepat pada waktunya. Pembangunan akan diresmikan pada bulan 9 nanti. Tepat pada hari ulang tahun gereja. Berkati ketua panitia, pengurus ya Tuhan. Panitia pembangunan, bahkan seluruh tukang yang bekerja. Supaya Engkau terus memberkati. Bahkan Engkau memberkati umat-Mu semuanya. Mereka yang membangun, yang menabur untuk rumah-Mu. Tuhan Engkau membalas berlipat kali ganda apa yang ditabur akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan memberkati kami semua dengan limpahnya ya Tuhan. Akhirnya kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan di dalam Roh Kudus akan menyertai dan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, suami istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, apa yang kau lakukan dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, dijauhkan dari segala belalang pelahap. Tetapi Tuhan menambah-nambahkan berkat atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku. Terima
selamat ulang